Jadi kembali ya, di sistem alat gerak manusia itu terbagi dua, yaitu tulang dan otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai gerak pasif. Lanjutnya, untuk menjaga otot kita, tulang kita supaya tetap sehat, supaya tetap kuat, harus dijaga. Ya, kan pernah lihat kan orang masih kecil jalannya begini, ya enggak? Iya, Kak. Ya, kakinya mengecil, tulangnya mengecil, ya kan? Ada yang udah tua bungkuk gini, ya kan? Nah, namanya tulang kropos, ya, tulang kropos. Untuk menjaga tulang-tulang kita, otot-otot kita kuat, dengan cara apa? Olahraga. Dengan cara berolahraga secara teratur. Olahraga apa saja seperti yang kamu lakukan tadi itu adalah mencegah, ya, mencegah supaya otot kakimu itu tetap kuat, otot tanganmu tetap kuat, otakmu tetap sehat. Di dalam olahraga itu ada pepatah mensana in corpore sano, lu di sono gue di sana, bukan gitu ya. Nah, mensana in corpore sano itu ada di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau udah sehat pasti otaknya bersih, ya, otaknya jernih, otaknya cerdas. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya kepada peredaran darah. Darah kita sirkulasinya bagus, ya. Pemompaan jantung dari jantung ke seluruh tubuh itu normal. Kalau ada penyumbatan, ada lemak, itu nggak sampai ke otak. Akhirnya kita cepat lemes seperti temanmu nih, ada di UKS. Irma. Ya, si Firma. Itu tadi bagus udah pencet, kakinya, tangannya udah seger ya. Nah ini ya, dengan cara berolahraga yang teratur. Bukan seperti kamu yang lakukan tadi, olahraga dari jam sekian sampai jam sekian terus. Ya, kalau kita ngikutin nafsu kita, sampai siang kita olahraga terus, nggak mau naik-naik, ya kan? Apakah itu benar? Tidak, karena udah melampaui dosis. Kita kelelahan, akhirnya oksigen kita nggak cukup, terjadi apa? Sakit, pingsan. Yang teratur bagaimana? Cukup 1 jam di rumah, gerak-gerak badan, mau tidur gerak badan ini, ya, gerak badan, ya, mau lari di tempat silakan. Nah ini contoh menjaga kesehatan. Mau bersepeda silakan. Tiba-tiba si Patan, wah saya mau bersepeda dari sini saya mau bersepeda ke Tangerang. Itu mendadak. Kalau dipaksakan mendadak, otot kita jadi apa? Jadi kejang. Kalau udah otot kejang, apa yang terjadi? Timbul urat-urat. Namanya varises. Nah, kalau itu varises, yang rugi kamu. Udah besar nanti yang mau jadi polisi, yang mau jadi tentara nggak diterima. Kenapa? Ototnya sudah rusak. Perkembangan pertumbuhan otot dan tulangnya sudah tidak seimbang. Yang kedua, dengan memakan makanan yang bergizi. Ya, memakan makanan yang bergizi, Pak. Pada diem aja. Makanan yang bergizi. Apa itu makanan yang bergizi? Sayuran. Buah-buahan. Buah-buahan. Lauk pauk. Ya. Nasi. Terus salad. Salad ya. Terus paling makanan yang bergizi itu apa? 4 sehat, 5 sempurna. Tuh, ini makanan yang bergizi. Pertama ada nasi, ini ada nasi, ya kan? Ada nasi nih. Yang kedua ada lauk pauk, ya. Lauk pauknya gini nih tuh, ada ikan. Yang ketiga ada sayuran, ada sayur-sayuran nih, ini sayur-sayuran nih. Ya, mau sayur sop, kayak sayur apa?
pokoknya sayur-sayuran lagi ya. Yang ke berikutnya ada apa lagi? Ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Nah, ada buah-buahan. Yang berikutnya ada apa lagi? Ada tempe tahu, ya kan? Ada tempe panjang-panjang gini lah ya. Ada tempe, ada tahu. Nah, ini, ya. Ini ada lagi apa lagi? Ya? Air putih. Ada air putih sebelah. Ada air putih sebelah. Yang lebih nyaman lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh lebih, bukan 4 sehat lagi. 5 sebelah. Ini ada apa? Ada susu. Nah, kembali ke depan. Nah, ini makanan yang sehat itu, ya. Kenapa? Karena mereka ini semuanya mengandung yang namanya vitamin. Ada mengandung mineral. Ada lagi mengandung apa lagi? Karbohidrat. Apa lagi? Protein. Ada protein. Yang ketawa. Ya. Ya, siap. Ya. Kalau kamu ditanya jawab, ada pertanyaan nanya, ya, jangan diam saja, perhatikan. Nah, di sini Pak Guru, kamu lihat sendiri ya. Pak Guru ngajar tuh nggak ada buku, nggak pegang buku. Pak Guru mau kamu juga pinternya seperti Pak Guru, nggak pernah pegang. Nyata catatannya ntar ditinggal. Udah dipindahin kemana? Kotak. Jadi vitamin ini didapat dari mana? Oh, dari buah-buahan. Dari Buahan. Dari sayuran. Sayuran. Vitamin A untuk apa? Untuk apa? Untuk mata kita tuh, ya, vitamin A. B, Pak. Vitamin A itu contohnya apa? Wortel. Ya, pelajaran pertama tuh ada kelinci kan? Kelinci suka makan Wortel. Pak Rudi Edo memelihara kelinci. Mereka senang makan sayur-sayuran wortel. Agar apa? Agar matanya sehat. Ya. Agar nggak mata sehat, nggak sakit mata. Lupa, Pak Guru pakai kacamata. Nah, itu kemungkinan masih kecilnya kurang makan sayuran, ya kan? Gitu. Ini yang pakai kacamata. Kalau mau lepas kacamata, nah di rumah biasakan makan sayur wortel. Wortel mentah dimakan kayak kelinci, ya. Terus yang ini mineral dari mana? Dari air, dari susu, dari air putih, itu mineral, ya. Vitamin itu kan ada A, ada B. B dari mana B? Vitamin B, ya. Contoh, vitamin B dari mangga bisa, dari buah-buahan yang berwarna. Ya, tomat, dari apel. Kalau yang berwarna kuning itu berarti vitamin apa? C. Ya, vitamin C. Kalau vitamin D dari mana? Dari sinar matahari. Pak, saya mau dapat sinar mau dapat vitamin D ntar jam 1 siang saya jemur di panas matahari, gosong. Nah, itu bukan vitamin D. Yang vitamin D itu kalau jam 7 sampai jam 9. 9 itu vitamin D. Lewat dari itu vitamin G, gosong. Ya, vitamin gosong. Ntar hitamnya kayak si Rizky ntar. Ya, atau kayak orang Papua, salah ya. Orang Papua. Nah, itu. Ya, orang Papua tuh senang main panas-panasan tapi sehat, ya. Biar hitam tapi sehat. Nah, vitamin itu juga macam-macam lagi ya. Nah, tuh. Banyak nanti kamu pelajari. Karbohidrat gimana? Dari nasi. Ya. Nah, makanya nih anak sekarang kan ada. Pak, saya nggak suka makan nasi, sukanya makan mie. Indomie. Siapa yang suka Indomie? Pagi Indomie, siang Indomie, malam sore Indomie, malam Indomie ada. Nah, itu nggak bagus. Kenapa? Pernah lihat Indomie? Nah, berbulan-bulan ada di
rumah kamu, berbulan-bulan ada di warung, berbulan-bulan ada di pabrik pembuatan. Kok bisa nggak busuk ya? Kenapa coba? Yo kamu tanya, kenapa nggak busuk? Karena ada pengawet. Bagus, ada pengawet. Ayo tegak dulunya, jangan biasa itu, ya. Tegak. Ada pengawet. Bahan pengawet apa yang digunakan? Pengawet apa yang digunakan? Pengawet makanan. Apa itu namanya? Racun. Vitamin. Racun. Borak bisa. Apa lagi? Ya. Formalin. Formalin itu pengawet untuk orang mati. Ya. Pernah lihat orang Cina mati? Sebelum dibakar dia berhari-hari berminggu-minggu. Dia tidak diawetkan dulu. Pernah lihat Firaun? Udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, sampai sekarang masih ada. Firaun apa, Pak? Firaun, raja Mesir. Nah, di zaman Nabi Musa, ya kan? Sampai sekarang masih ada. Itu diawetkan dengan formalin. Kamu mau diawetkan sampai nanti hari kiamat masih utuh, bisa dengan formalin. Mau? Haram. Ya udah mati, mau nyawa kita di mana? Ya, udah mati tinggal jasadnya doang. Haram. Ya kan? Bukan haram. Haram kan? Pak. Makanya. Ya. Cuci muka, kantuk. Setelah keluar. Makanya makan Indomie itu dilarang. Ya, dilarang, betul dilarang. Kenapa? Karena mengandung formalin. Itu kalau udah masuk ke dalam perut tuh, itu nggak bisa itu. Digiling sama apa? Coba kalau dipiring, kalau nggak kamu ketek-ketek itu, hancur nggak? Enggak, ya kan? Nggak bisa itu. Keras dia. Gitu. Makanya sekali-sekali boleh nggak Pak? Boleh sekali-sekali. Makan, tapi cara merebusnya enggak. Pertama, Indomie itu direbus di panci dengan air, tutupnya dibuka. Tolong ya, perhatikan, yang harus siapkan. Tutupnya dibuka sampai mendidih tuh, blub, ya. Sampai lama, udah pada melar, umi. Nah, ditiriskan dengan saringan. Dah, masukkan kembali dengan air panas yang baru kamu boleh makan. Jelas? Jelas ya? Yang lebih enak lagi, Pakai cabai. yang lebih bahaya kalau memakai pop mie. Coba lihat orang tutup pop mie. Langsung disiram air panas, ditutup. Selesai dimakan. Dagingnya yang kecil-kecil melar semua. Sekarang pertanyaan Pak Guru, daging apakah itu? Babi hati. Oh, bawaan. Ya tidak. Pak, kalau begitu bagaimana makanan yang sehat? Makanan yang sehat, makanan yang dibuat oleh ibu kamu. Baca. Ini pertanyaannya racun juga. Kalau ibu saya kasih racun, ada nggak orang tua memberi racun? Ada Pak, ada. Hah? Ada di film TV. Itu di TV, jangan ikut. Ya? Nah, itu. Kalau orang tua dendam Pak. Ya, nggak boleh. Nggak ada orang tuamu yang kejam sama anak. Ya tidak. Ya, kecuali kan seganas-ganasnya harimau nya nggak pernah makan anaknya. Ya tidak. Apalagi manusia. Nih, paham nggak ya? Nah, protein ini dapatnya dari telur, ikan, ya. Jadi dengan makanan yang sehat, pertumbuhan tulang kamu akan tumbuh dengan normal. Sehat. Karena di sana di susu mengandung kalsium dan kalium. Ini untuk pembentukan tulang. Ya. Oh Pak, saya nggak suka makan sayuran. Nah, itu badannya cengkring. Nah, di sini ketahuan yang badannya cengkring. Tapi saya makan sayur. Tidak suka makan sayuran. Saya nggak suka, Pak. Ya.
Iya badannya cungkring. Rizky nggak suka kan? Nah, maka pertumbuhannya nggak? Ya, tolong kacanya disimpan. Pak. Ya. Nah, itu pertumbuhannya harusnya Rizky sudah tinggi. Ini konten, sama kayak lagu konten. Hahaha. Nah, ya. Karena orang tua zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, ya kan? Orang tua zaman dulu itu hidupnya susah, ya. Makanya makanannya seadanya. Dapat ikan teri, dapat tempe, dapat singkong ya singkong. Anak sekarang mau minta apa aja ada. Mau makan daging kaleng ada, kornet. Mau makan yang enak-enak sabu-sabu ditangkap polisi. Sabu-sabu, ya. Pagi-pagi sudah nyabu, nyarapan bubur. Buktinya akan bubur. Ini pikirannya. Nah, balik ya. Kita kembali. Ya. Kita kembali. Hilang. Kita kembali. Yang berikut. Ini yang Pak Guru terangkan kamu catat loh sendiri. Pak Guru nggak nyuruh nyatat. Untuk pertama, untuk menjaga kesehatan tulang dan ini, yang pertama apa? Berolahraga teratur. Yang kedua, memakan makanan yang bergizi. Bergizi. Bayangin aja ya. Memakan makanan yang Gizi. apa saja makanan bergizi? Sayuran. Kamu catat sendiri. Karena ada ulangan dong. Di bawahnya ada ulangan. Wah, nggak didengerin berkuduan. Ya. Nah, yang berikut, ya. Tulang sebagai alat gerak manusia. Coba pegang tulangmu. Ya. Ini tulangnya macam-macam. Ini kelihatan tulang di dalam. Ini tulang. Ya. Di sini ada tulangnya terpisah. Ada tulang hasta. Ya. Nah, ini nanti kamu lihat di situ ada macam-macam tulang. Ini kenapa nggak jelas ya? Ini nggak diputar-putar kan? Itu Pak, itunya kotor dalamnya. Banyak debu-debu shin. Jalanan. Ya, Pak. Ntar dibacain aja tuh. Ya, catatannya dibacain. Kan saya lagi dulu Pak dulu. Yang berikut siapa yang mau ini? Ya. Tulang memiliki fungsi antara lain pertama menopang tubuh. Fungsi tulang, ya. Fungsi tulang satu, kamu catatnya begitu. Fungsi tulang satu, menopang tubuh. Yang kedua, membentuk tubuh. Fungsi tulang satu, menopang tubuh, membentuk tubuh, ya. Terus, ya. Yang ketiga, tempat melekatnya. Tempat melekatnya otot. Ya, tempat melekatnya otot-otot. Tempat melekatnya otot. Yang berikutnya, melindungi organ-organ tubuh. Melindungi organ-organ tubuh. Aduh. Tulang, ya tulang. Pertama tadi apa? Tempat menopang tubuh. Coba kalau kita nggak punya otot kaki, ini kesini nggak? Iya.
Kalau kita nggak punya tulang kaki, halo, nggak ada tulang jari, nggak ada tulang kaki, nggak ada tulang tubuh, ya kan? Nggak ada tulang leher, nggak ada tulang kepala. Bisa nggak kita berdiri begini? Nggak bisa. Itulah yang dimaksud dengan menopang tubuh. Ya. Coba kalau kita mau buat layangan ada kerangkanya nggak? Ada. Mau buat patung ada kerangkanya nggak? Ada. Nah, itulah kerangka itu adalah tulang-tulang. Buat kaki meja, buat meja ini ada kerangkanya nggak? Ada tuh kakinya, ya kan? Nah, itulah kerangka. Pertama untuk menopang tubuh. Yang kedua untuk membentuk tubuh. Nih, setelah tulang ada, rangka ada, nih tulang ada. Allah menciptakan apa tuh? Daging dulu. Ya, otot-otot dulu ditempel ya. Ada ototnya dulu. Otot dulu kayak apa? Kayak kabel di dalam. Ya kan? Ototnya. Baru ditempel lagi pembuluh-pembuluh darah, selang-selang. Ya, baru dibalut daging. Baru dibalut kulit. Bentuk. Dibentuk sama Allah. Allah yang bentuk, bukan manusia. Ya. Nah, berdiri kalau makannya banyak, maka perutnya tambah gede, badan gendut, anaknya tambah gemuk. Nah, makannya dikit, rempeng. Tuh contoh. Ini bentuk nih, terbentuk. Anaknya kecil, terbentuk. Anaknya tinggi. Jadi bentuk tubuh kamu itu dibentuk oleh Allah. Allah. Ya, dengan cara mengkonsumsi makanan yang seimbang dan berolahraga. Ya, kalau nggak berolahraga, badanmu tambah melah. Ya nggak? Kerjanya makan tidur. Hewan apa yang makan tidur? Kebo. Kebo. Mau kayak kebo? Enggak. Jalan badannya gede gitu. Mau nggak? Enggak. Makanya anak-anak sekarang kan nggak mau badannya gendut-gendut, langsing. Iya, Supaya apa? Dilihat seksi. Yeay. Ya. Yang laki-laki juga nggak mau badannya perutnya gendut, pakai pom gitu. Ya kan? Nah, berolahraga badannya bidang, ya kan? Ototnya kuat. Senang nggak lihat ototnya kuat? Senang. Kalau lihat orang gendut senang nggak? Enggak. Badannya gede. Badannya, bukan badannya gede, perutnya yang gede. Iya. Gendut. Nah, itu jadi yang kedua membentuk tubuh. Yang ketiga tempat meletaknya otot-otot tadi udah jelasin ya. Yang keempat meniup organ. Wah, organnya ada lagi. Allah kasih tuh. Udah ada otot, udah ada tulang, udah ada pembuluh-pembuluh darah. Ini videonya nggak jelas nih. Di kepala ada Yang kata otak. warna-warna ini tuh. Ada di Di kepala ada otak. Ya kan? Di kepala juga ada Mata. biji mata. Mata lah. Iya. Biji mata. Iya, ya udah Meli. Ya, kalau kamu makanya lagi hati-hati ya. Kalau ada orang yang nampar kamu, mukul kamu di sini, ini biji mata bisa keluar. Karena ini bahaya. Ya. Jadi kalau orang karate sudah dipelajari itu, titik kelemahan manusia ada mental. Ini otak kebut apa usar-usar ini, ya. Ini tuh. Ini kalau ini sebentar tuh di sini. Ini kalau kena tonjok pingsan orang. Ini sebentar. Dari sini sejengkal tuh. Tenggorokan kita ini kalau diantar mati. Ya, ke belakang sebentar. Tuh. Mati orang pingsan. Itu ya. Nah, dari sini ya, ini sejengkal juga. Udah. Bulu hati, ya. Jantung, paru-paru ada di sini. Sejengkal, ya. Ini sejengkal. Perut, coba tonjok perutnya. Mulus gak? Banget. Pas sejengkal lagi jangan. Ya, sejengkal lagi tuh kalau ditendang anak laki-laki pingsan nggak? Itu. Jadi
nasib kita cuma Soalnya nggak pencet. ya. Wih, umur kita cuma sebentar. Jadi jangan sombong. Ya, Pak Guru makanya nggak mau berantem, nggak mau ribut, karena udah tahu kalau sekali berantem, nonjoknya nggak mau nonjok main-main. Ya, kalau udah kepepet tuh, nonjoknya titik yang mematikan, jebret udah mati orang. Dihukum nggak? Dihukum. Iya. Ya, Ke yang penjara. susah apa? Sekeluarga Kita. susah. Nah, itu makanya jangan berat dan untuk bela diri saya. Ditonjok kaki saja, ya kan? Dilempar batu tangkap, dilempar duit tangkap, masukin kantong. Ya, jadi ini ya. Mana Pak video? Ulang kan, Pak Guru sengaja. Jadi fungsi tulang ya. Fungsi tulang itu ada berapa macam? Wah, ayo pada diem. Fungsi tulang ada berapa? 4. Coba sebutkan. Tulang enggak serempak. Fungsi tulang apa saja satu? Melindungi organ-organ Tubuh yang keras. 1. Menopang tubuh. 2. Membentuk tubuh. 3. Melekatnya otot tubuh. Terus yang keempat, organ tubuh. Syukur kita ya. Orang barat aja menciptakan robot mau diisi jantung buatan nggak bisa, ya kan? Mau diisi apa daging juga nggak bisa. Makanya dia robotnya terbuat dari besi sama kabel-kabel. Ya tidak? Pernah suatu hari ada orang Inggris ya, didengarkan. Orang Inggris itu jantungnya rusak, dioperasi di negara Cina kalau nggak salah. Itu diangkat jantungnya. Sebelumnya sudah diganti dulu dengan alat pacu jantung dengan mesin, ya. Organ-organnya itu disambung dengan mesin dulu. Waktu saat operasi, ya, itu dalam kondisi masih hidup ya, cuma dibius semua. Diangkat jantungnya, diganti dengan jantung babi. Dicangkok di sini masukin, jantung babi dimasukin. Ditukar jantung ini yang udah rusak diganti jantung babi. Lalu dokter itu mengatakan berhasil. Ya, setelah dioperasinya selesai, ya kan, dia melihat pasiennya hidup, melek matanya, ya, bisa senyum. Tapi itu hanya berlangsung beberapa jam. Kenapa? Allah nggak menghendaki organ hewan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, mati juga dia. Makanya kamu harus bersyukur, yakin sama Allah. Alat yang diberikan Allah itu di dalam tubuh kita mahal. Ya, makanya hati-hati anak-anak nih. Ya, kamu kalau lagi jalan, ya, ada orang manggil kamu, Dede, sepede, rumahmu di mana? Di sana. Oh, bapakmu namanya ini ya? Iya, Om. Oh, kenal? Iya, saya teman Om. Yuk kita makan dulu. Diajak makan, diajak minum, ya kan? Nanti Om antar ya. Pakai apa? Pakai mobil. Nah, percaya aja, masuk. Begitu di dalam dikasih obat bius, terus ya dibelek sininya. Diambil organ tubuhnya, dijual. Biji mata mahal, ginjal harganya ratusan juta, apalagi jantung. Mau kamu? Makanya berhati-hati, ya, berhati-hati. Ya. Jangan mudah percaya sama orang. Ya, sekarang dunia orang sudah gelap. Cari uang susah dengan cara menculik orang,
mengambil organ tubuh manusia. Mau? Enggak. Mau? Enggak. Dan jalan. Visi. Ya. Lanjut berikut ya. Tadi fungsinya udah. Yang berikut apa yang berikut ini? Oh, enggak jelas. Kenapa lagi nggak jelas? Harusnya kalau bisa diperpisah lagi ya. Timbang yang membuat yang berikut Pasti lupa yang mandi. nah supaya lebih jelas gini aja deh. Aduh, satu ya. Kita lihat videonya. Oke anak-anak, kembali lagi di Itu masih Oke.